Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Di video ini ada yang ingin saya bagikan. Ini bagi teman-teman yang merasa bangunannya itu kenapa amplinya di salah satu channel itu sering rusak, diperbaiki rusak lagi. Ataupun bagi teman-teman yang merasa di bangunan itu di lantai lain kita putar volumenya normal semua, namun ada salah satu lantai itu ada yang tidak nyaring biarpun kita putar volumenya dengan begitu keras. Nah, yang seperti itu biasanya ada jenis pemasangan yang konslet seperti itu. Untuk mengetesnya tanpa harus memakai ampli, teman-teman bisa menggunakan alat multitester yang seperti ini. Ini kan biasanya untuk di ruangan itu atau untuk suara tarik itu jarang kita menggunakan yang magnesium. Itu biasanya kita menggunakan jenis seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan di video yang kemarin, kalau memakai tweeter yang 61 yang seperti ini dia tidak bergerak, kita ukur. Nah, padahal kan di Twitter ini bagus. Jadi, apabila teman-teman sudah memasang di bangunan itu atau salah satu lantai itu ada yang tidak normal, coba teman tes memakai alat ini. Jadi yang kabel menuju ke ampli tersebut, coba teman tes. Apabila bergerak seperti ini, nah ini kan bergerak, berarti pemasangan kita itu ada yang konslet. Biarpun pemasangan kita itu normal saja, biasanya ada salah satu speaker yang membuat konslet. Itulah yang membuat bangunan itu kita putar volume dengan terlalu nyaring, tidak nyaring. Jadi seperti itu. Tapi ini kalau yang memakai yang jenisnya yang seperti ini. Tapi kalau yang memakai yang seperti ini, kita tes dia memang di jarumnya ini memang bergerak, karena ini memakai hambatan ini memakai gulungan koil. Jadi memang seperti itu cara kerjanya dibanding yang ini tadi. Jadi bagi teman-teman yang bangunannya itu kadang-kadang di lantai 2 ataupun di lantai lainnya itu perkembangannya cukup bagus. Ada salah satu lantai kadang-kadang yang bermasalah. Nah, coba teman cek, karena kalau kita mengetes suara melalui ampli itu, apabila speaker itu udah hidup semua, itu sakit. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang konslet dan mana yang tidak. Hanya yang membedakan itu besar kecilnya volume. Itu pun kita harus dengan teliti juga. Jadi seperti itu. Oh ya, di sini saya ingin menjawab dua pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaan Mas Denny. Mungkin yang dimaksud Mas Denny ini magnesium KIS 77 atau 68 dengan yang 65 yang untuk tarik itu, mana yang respon. Sebenarnya dari kedua-duanya itu respon saja, karena kalau untuk speaker ini itu sifatnya hanya mengeluarkan suara saja. Jadi yang menentukan itu dari suara. Namun yang perlu kita ingat, ini misal ini yang magnesium, sedangkan yang ini yang 65. Ini misal ini kalau kita putar dalam volume yang keras, pasti suaranya agak pecah. Dan juga jarak jauhnya ini agak kurang karena tidak memakai magnesium. Dan juga daya tahannya dalam jangka lama ini tentu agak kurang juga. Nah, beda dengan yang ini, yang magnesium ini kita putar volumenya keras pun ini tidak pecah, dan jangka lamanya pun ini cukup bertahan lama, tidak merubah kualitas suaranya. Dan juga jangkauannya pun cukup jauh. Nah, kembali lagi, memang ini ada masalah
bias dari ini terlalu besar juga, karena ini wattnya cukup besar. Namun di sini di speaker ini tinggal kebijakan kita lah yang memutarnya seperti apa yang cocoknya agar biasnya itu tidak masuk ke dalam bangunan tersebut. Jadi seperti itu. Dan juga di sini ingin menjawab lagi pertanyaan Yudi Wahyudi. Ini namanya sama seperti saya, yang bertanya kalau pakai 2 timer bisa ya Om, supaya bisa ngatur off-nya 2 channel panggil dan tarik. Ini saya contohkan. Ini kan 2 channel. Nah, kalau untuk memutus yang 2 channel ini sudah sering saya jelaskan di video yang bagian semalam itu. Nah, putuskan bisa. Ini putuskan 2 channel bagian yang ini dulu. Seperti yang saya jelaskan untuk cara pemutusan 2 channel tersebut. Nah, tapi ini kita jadikan untuk panggil yang bagian yang sebelah sini. Setelah itu, untuk timer yang satunya lagi itu pernah juga saya jelaskan, yaitu memutusnya di bagian yang sini. Bagian yang sini tersebut. Jadi matilah seluruh 4 channel ini, keempat channel ini. Panggil kan mati, dan nantinya tarik pun ikut mati. Atau jika kita ingin bersamaan, itu keempat channel ini bisa kita matikan melalui sini, untuk pemutusnya. Ini posisinya posisi off, jangan di on. Kalau di on kan hidup terus. Tapi untuk mengambil tegangan di timernya itu jangan mengambil dari sini. Kalau mengambil dari sini, apabila hidup kita matikan, dia tidak kembali hidup lagi. Caranya kita harus mengambil tegangan untuk timer itu ke aki langsung. Karena kan kalau setiap ampli walet itu kan rata-rata memakai aki di sininya. Nah, jadi untuk tegangannya itu kita ambil di aki, biar tegangannya itu standby terus, biarpun hidup biarpun mati. Jadi seperti itu. Ini bisa Bang Mas Yudi Wahyudi. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.